Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Guru kita, beliau adalah sosok yang sangat tegas. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa di dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun cacian, cercaan, hinaan, cemoohan, bulian, bahkan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada beliau, bisa kita lihat dan bisa kita dengar sampai detik ini. Dulu sebelum saya kenal dakwah salafi, orang yang paling saya benci dari kalangan ustadz-ustadz salafi adalah Ustadz Yazid. Beliau urutan nomor 1 yang saya benci. Karena dakwahnya yang begitu tegas. Nasihatnya yang sulit untuk diterima bagi hati yang sangat keras. Ya. Dan setelah saya mencoba untuk mencari tahu siapa beliau, akibat fitnahan dari orang-orang yang membenci dakwah beliau, difitnah begini, difitnah begitu, orangnya begini, orangnya begitu, kurang begini, sok begitu, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, ini kan. Saya mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya beliau sampaikan, karena memang jujur demi Allah, saya dulu tutup mata, tutup telinga. Jangankan mendengar, jangankan nonton, melihat wajah beliau saja saya skip, nggak mau dengar. Tapi setelah semakin saya sadar, teman-teman, saya mencoba untuk mencari tahu siapa beliau, dan saya dengarkan setiap kajiannya yang dianggap membid'ah-bid'ahkan, yang dianggap mengharam-haramkan, mengsyirik-syirikan pelaku orang ziarah kubur yang begini begitu. Setelah saya mendengarkan secara utuh, hati saya terketuk. Awalnya di situ, ya. Kebanyakan orang-orang ini sadar kepada dakwah salaf karena mereka mencari tahu siapa sebenarnya ustadz-ustadz yang selama ini difitnah-fitnah begini begitu. Sama halnya ketika saya pertama kali berjumpa dengan Ustadz Khalid Basalamah. Saya benci beliau. Ya, saya benci kepada Ustadz Khalid. Pokoknya kepada semua ustadz salafi saya benci. Sampai akhirnya saya sadar kalau apa yang mereka sampaikan qala Allah dan qala Rasul. Ulama bagi mereka nomor sekian. Bahkan keempat imam mazhab pun nomor sekian juga bagi mereka. Nomor 1 adalah Al-Quran. Nomor 2 adalah Rasulullah SAW. Nomor 3 adalah para sahabat. Nomor 4 baru tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai keempat imam mazhab. Ternyata begitu cara mereka menyampaikan agama. Mengajarkan kita suatu nasihat agama. Agama nasihat. Dan nasihat-nasihat mereka dulu ketika saya belum kenal siapa mereka, sakit di hati. Pernyataan mereka, nasihat mereka sakit di hati, teman-teman. Tapi setelah kita tahu, malah kita terpukul dengan ego kita sendiri. Dan sekarang, saya belum sempat berjumpa dengan beliau. Meskipun saya sudah berjumpa dengan beberapa ustadz-ustadz salafi, saya belum berjumpa dengan beliau. Tapi rasa sakitnya itu karena saya belum sempat meminta maaf secara langsung kepada beliau atas kebencian saya dulu. Ya. Semoga beliau mendapatkan tempat yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan rahmatnya. Selalu dalam ampunannya. Sekarang di sini saya ingin mengajak kalian semua untuk mendengarkan nasihat-nasihat beliau yang menurut saya ini perlu kita dengarkan bersama. Bagaimana cara beliau menasihati kita, bagaimana cara beliau mengingatkan kita. Rusak agama dengan perasaan, menghinakan ulama. Saya nggak pernah menghinakan ulama. Antum lihat buku-buku saya bawa pendapat para ulama, jelaskan. Setelah siapa? Setelah Quran dan Sunnah dulu nomor 1, baru perkataan ulama. Bukan ulama dulu yang kita bawa. Quran yang kita wajib berpegang teguh, yang kita tidak akan sesat selamanya selama kita berpegang kepada apa? Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang 2 perkara itu. Al-Quran dan Sunnah. Diperhatikan nih. Ini kadang-kadang bawa perasaan, nanti dikembangkan lagi oleh setan, menghinakan ulama. Saya nggak pernah menghinakan ulama. Saya mengajak orang kepada Quran dan Sunnah lah pahmi salaf, bukan kepada perkataan ulama. Ulama sudah mengatakan kalau ada pendapatku salah, buang. Betul. Apa ulama itu maksum? Tidak ada yang maksum ulama. Gak ada masalah, itu manusia. Betul. Rusak agama dengan perasaan. Itulah nasihat beliau. Entah kenapa kemarin saya tiba-tiba ingin membahas beliau ya di video yang kemarin. Nah yang ini ketika banyak yang minta saya, padahal sudah lama banyak yang meminta saya untuk membahas Ustadz Yazid Jawas mengenai
pendapat-pendapatnya yaitu tentang meletakkan gambar-gambar Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran, terus mengenai onani di siang hari ketika puasa. Banyak yang minta saya, tapi saya tidak tertarik untuk bahas itu karena itu bukan masalah. Tapi entah kenapa saya ingin sekali membahas pernyataan beliau. Ya mungkin itu adalah suatu isyarat agar saya memiliki pembelaan kepada beliau. Baik teman-teman, sebagai penutup silakan simak nasihat-nasihat beliau di video ini. This is one of the strongest messages I've ever seen on internet. Saya ingatkan kepada para dai dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini, yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong. Hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Esok hari kalian akan berdiri di depan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i, belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba', mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya, amin. Nasihat yang paling baik, ya kematian udah. Yang paling besar nasihat, kematian. Karena banyak kita memberikan nasihat kepada orang, karena nggak sadar orang itu. Tetap aja, melanggar lagi, bahkan berbuat dosa lebih besar lagi. Dia lihat sendiri itu, mayit itu terbujur, nggak bisa lagi melakukan apapun juga dia. Itu nasihat yang paling baik, ya kematian. Makanya para ulama menyebutkan, al-mautu akbaru wa'idhin. Dan kita dinasihati oleh banyak orang di sekitar kita yang meninggal depan, banyak orang. Itu mesti kita mengambil ibrah. Maka dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-sa'idu man wu'ida bi ghairihi. As-sa'id, orang yang bahagia, orang yang dinasihati dengan yang lain. Banyak tetangga kita, teman kita, orang lain yang dia meninggal dunia. Itu nasihat buat kita. Agar kita ini bertaubat kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah, agar kita melaksanakan tauhid, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bidah, melaksanakan sholat yang 5 waktu berjamaah, dan yang lainnya. Amal-amal soleh, bersedekah, berinfak, karena kita nggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Nah, kita dikasih waktu oleh Allah, kita bisa ke masjid, bisa ngaji, bisa nuntut ilmu, bisa apa saja. Ini Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Gunakan kesempatan ini untuk melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat.